Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya teman-teman, saya sekarang akan membahas tentang trik orang yang mau jualan ya. Kenapa dibilang trik? Karena ini kalau menyangkut jualan yang dipersiapkan di rumah itu, kalau ditunggu untuk memasak bebeknya ini, tentunya kalau mau buat bumbu kuningnya, nah, yang seperti sebelah ini tentunya itu sangat lama sekali, memakan waktu lama, maksud saya gitu ya teman-teman. Karena ini trik saya dan pengalaman saya, tentunya saya akan memberikan trik ini kepada teman-teman karena teman-teman lihat sendiri kan, ini bumbunya sudah matang kan, di sebelahnya ini bumbunya sedang matang, sudah matang maksudnya, dan ini bebeknya belum direbus, ini sudah dipasang mau direbus gitu. Ini tentunya ada triknya sendiri. Ini yang saya belum bongkar kepada teman-teman karena saya nggak ada waktu untuk membongkar tentang ini. Karena kalau pengalaman saya pertama ya, sebelum tahu triknya ini, tentunya itu memakan waktu cukup lama sekali, mulai masak bebek, setelah bebeknya masak nunggu agak dingin ya, nunggu rendaman itu 1 jam ya teman-teman. Setelah nunggu rendaman 1 jam itu sudah kemakan waktu 1 jam. Setelah itu nunggu agak dingin bumbunya untuk disaring dan membuat bumbu kuning. Sekarang saya kan ini sudah ada bumbu kuningnya ya sebelah bebek saya. Tentunya ini saya tidak akan membahas tentang memasak bebek ya, tentang perebusan bebek. Tentunya yang saya bahas tentunya ini tentang memasak bumbu kuning dulu sebelum bebeknya dimasak gitu ya. Tentunya ini ada triknya sendiri teman-teman. Triknya yaitu bagi teman-teman yang sungguh-sungguh mau belajar, tolong jangan di skip biar tidak salah paham dan bisa dimengerti oleh teman-teman. Nah, ini saya sudah memasakkan bumbu. Ini kan kalau seperti biasa ya, yang saya itu, ini kan bumbunya untuk disaring ya, seperti biasa lah. Ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Triknya gini ya teman-teman, kalau ini kan saya sudah matang bumbunya. Triknya ini kalau sudah matang, nanti kalau sudah matang yang bagian yang di bebek ini, tentunya ini kalau sudah matang, seperti biasa masak pagi ya, matang seperti jam 10 jam 11 itu, tentunya yang bumbu ini tentunya tidak langsung dimasak yang seperti sebelah ini. Tentunya ini sudah disaring dulu lah. Setelah disaring itu tentunya dimasukkan kulkas ya teman-teman. Hasil saringannya ya, bumbu hasil saringannya, sarinya ya, hasil saringan itu taruh di kulkas. Nah, setelah taruh di kulkas, kebesokan paginya kalau taruh di kulkas itu teman-teman jangan taruh di freezer ya, yang bagian atas. Jangan sampai membeku ya teman-teman, karena ini kalau masalah bumbu saringan ini taruh di bawah saja nggak apa-apa. Nah, setelah itu besok paginya langsung diambil, dibuat bumbu kuningnya dulu. Nah, ini kan bisa sambil masak bebek sambil bisa masak bumbu gitu. Nah, nanti matangnya itu bisa sama-sama ya teman-teman. Ini kan sudah matang ini ya. Saya akan perlihatkan ini bumbunya ya, ini sudah matang ya. Triknya itu seperti tadi teman-teman. Sekarang saya akan memindahkan bumbu ini kepada tempat wadahnya ya teman-teman, karena ini untuk jualan nanti malam ya. Nah, ini kan bebeknya belum matang tapi bumbunya sudah matang ya. Triknya seperti tadi, kalau bebeknya sudah matang, ya semua nunggu dingin gitu, setelah itu diambil sarinya, bumbunya itu ya, bumbu kuningnya diambil. Setelah diambil, ini untuk pemakaian besok pagi ya teman-teman. Ini untuk pemakaian besok pagi. Nah, setelah itu ditaruh di kulkas lah gitu ya teman-teman. Kalau di awal-awal itu biasalah, kalau bumbu nunggu, kalau awal mau jualan ya namanya juga awal yang pertama gitu ya. Nah, nunggu bumbunya matang. Triknya gini, kalau pertama bumbunya dikasih lebih dulu nggak apa-apa, agar bisa dipakai 2 kali, sekarang sama besok gitu ya. Perumpama sekarang sama besok gitu ya. Nah, karena aku sudah lama ini. Nah, jadi kalau masalah bumbu kuning ini ya teman-teman, tentunya ini hasil saringan yang kemarin. Nah,
saya sebelum membilas bebek, membersihkan bebek, saya masak bumbu duluan karena nggak ada pekerjaan pagi. Saya memasak bumbu duluan gitu ya. Setelah bumbunya mateng, bebeknya masih mau direbus gitu ya. Itulah triknya ya teman-teman, biar tidak memakan waktu yang sangat lama sekali. Nah, ini saya sudah akan memindahkan. Itu seperti tadi triknya ya teman-teman. Ini bumbunya sudah mateng duluan. Ya kok bisa ya teman-teman? Nah, kok bisa Pak? Bisa mateng duluan gitu? Ya tentu triknya ya seperti tadi ya. Nah, nanti kalau yang di bebek ini, yang ini masih direbus ini, nah tentunya ini untuk dibuat besok pagi ya. Nah, ini bebeknya bebeknya belum mateng, bumbunya sudah mateng duluan. Ya, seperti itulah teman-teman trik saya kalau mau jualan itu ya, agar tidak bisa memakan waktu yang cukup sangat lama gitu ya teman-teman. Kalau menunggu bebeknya mateng, setelah bebeknya mateng menunggu 1 jam, setelah 1 jam belum dingin juga, itu masih nunggu agak dingin biar tidak terlalu kepanasan yang yang mau menyaring sarinya bumbu kuning. Nah, setelah itu dimasak bebeknya, itu sungguh-sungguh memakan waktu yang sangat lama sekali ya teman-teman, karena saya sendiri sudah ngalamin berapa bulan ya seperti itu. Setelah saya dipikir-pikir gimana caranya biar cepat, ternyata ini saya menemukan ilmunya. Nah, saya setelah itu mencoba ya gimana rasanya. Setelah itu maksudnya mencoba ditaruh di kulkas, ternyata rasanya juga sama. Ah, nggak apa-apa ya teman-teman, seperti itu. Semoga bagi teman-teman yang mau usaha bisa bermanfaat ini ya teman-teman, karena hanya itulah yang ilmu saya punya dan trik-trik yang saya punya ya teman-teman. Karena ini juga sudah cukup bermanfaat bagi teman. Nah, ini bumbunya sudah matang duluan ya, karena saya tidak mau yang membahas yang lain. Tentunya ini bebeknya